Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan inayahnya sehingga kita bersama bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan presentasi yaitu rencana tindak lanjut diseminasi program berbasis proyek. Dan salam serta selawat semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Samino selaku Ketua Yayasan Cipta Mandiri, kepada Us Endang selaku Kepala Sekolah PAUD Cipta Mandiri, dan teman-teman pendidik PAUD Cipta Mandiri. Di sini saya akan sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Ketua Yayasan kepada Bapak Samino. Saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah TK Cipta Mandiri yang kami hormati, Terus Rumi selaku peserta PKG BCUK Kabupaten Wonogiri dan rekan-rekan guru yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka untuk mengikuti kegiatan tindak lanjut dari peserta PKG BCUK yaitu Bu Rumiati SPD. Pakai audit tidak? Oh, Bu Rumiati SPD. Lagi kami terima kasih dan terima kasih juga kegiatan ini mungkin rangkaian dari kegiatan yang harus diselesaikan oleh peserta PKG. Sehingga harapan kami nanti hasil dari ini dapat disimulkan dan dapat meningkatkan kinerja khususnya profesionalisme untuk US atau Bu Rumiati SPD. Dengan juga harapan kami semoga pengalaman yang diperoleh ini dapat berimbas pada kita semua sehingga kita insya Allah bertambah baik dalam kinerja sehingga menjadi benar-benar guru yang profesional. Untuk itu sekali lagi terima kasih dan semoga ini nanti dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Kiranya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Samino yang sudah memberikan sambutan. Sebelumnya kita speaking dulu ya. Nanti kalau misalkan saya bilang pagi itu tepuknya sekali. Pagi. Kalau siang tepuknya 2 kali. Siang. Malam. Karena malam kenapa nggak tepuk? Siang bubuk. Oke. Coba ya. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Malam. Oh, ternyata fokusnya bagus sekali. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut atau RTL diseminasi program berbasis proyek. Yaitu di sini saya mengambil judul yaitu senyap, senam, energi, nyaman anak PAUD-nya. Adapun latar belakang dari program ini adalah visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah dan pelaksanaan program. Jadi kemarin itu waktu PKG PJOK itu disuruh membuat komunitas belajar. Nah, kebetulan kan kalau di kita kan kalau habis pembelajaran kita sering sharing di luar gitu. Terus sering curhat tentang murid ya, tentang pembelajaran. Nah, itu sudah termasuk komunitas belajar sekolah atau disingkat KBS. Kemarin juga suruh dinamain gitu. Akhirnya saya menamai bahwa KBS untuk Cipta Mandiri tak kasih nama Cipman ya. Nanti bisa Cipman ya. Nanti mungkin bisa kita disebutkan lagi namanya. Kemudian untuk latar belakang berikutnya adalah TK Cipta Mandiri Kecamatan Selokiri memiliki aset atau modal utama
manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan, dan finansial yang berkontribusi positif terhadap program. Terus, peserta didik TK Cipta Mandiri sudah melakukan senam setiap hari Jumat dan perlu lebih ditingkatkan lagi partisipasinya sehingga kegiatan senam yang dilakukan lebih energik, nyaman, dan menyenangkan. Ya. Kita sudah melakukan pembiasaannya setiap hari Jumat sehat itu, setiap hari Jumat kita selalu senam. Namun, kadang-kadang dalam kegiatan senam itu masih ada beberapa anak yang belum mau mengikuti. Nah, bagaimana agar jumlah yang tidak mengikuti nanti menjadi sedikit gitu. Jadi partisipasi peserta didik itu menjadi meningkat dan antusias anak-anak itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya yaitu mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Jadi kegiatan senam itu nantinya mungkin awal-awalnya guru yang menentukan kita mau senam telolet, terus kemudian senam lagi komando. Nah, tapi nanti ketika anak sudah bisa, sudah ini kita akan mengakomodasi. Aku mau pengen senam yang lainnya gitu, apa senam yang menurut anak itu disenangi gitu. Nanti kita bisa mempraktekkan itu. Nah, tujuan programnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah, kemudian mewujudkan peserta didik aktif, produktif, raga yang bugar, dan jiwa yang sehat, membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik yang berlandaskan pada ajaran agama, dan juga mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik, student agency, melalui program yang berpihak pada peserta didik. Jadi kalau student agency itu seperti fokus anak, jadi guru hanya sebagai fasilitator, terus guru, jadi anak-anak yang Jumat ini senamnya ini, kemudian mereka juga menentukan latihannya kapan gitu. Lanjut capaian program pembelajaran PJOK Student Centered Learning SCL dengan pelaksanaan pelibatan KBS olahraga, kemudian profil pelajar Pancasila dalam program diri peserta didik, student agency peserta didik, guru atau fasilitator memantau kegiatan peserta didik, pelaksanaan teknis festival dan pameran gambar, evaluasi pelaksanaan program oleh pimpinan guru, staf dan peserta didik. Langkah-langkahnya yaitu berdiskusi bersama pimpinan, berarti bersama Pak Samino, bersama Gus Endang, guru, peserta didik, serta tentang rencana realisasi program. Senyap. Guru PJOK mempelopori diskusi peserta didik dilibatkan dalam diskusi rencana program. Hasil yang diharapkan sejalan tujuan yaitu materi kebugaran jasmani, pelatihan senam bagi guru dan peserta didik. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Waktunya, program senyap adalah program intrakurikuler yang dilaksanakan pada bulan Januari 2025 selama 1 bulan, meliputi tahap sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi. Pelaksanaan latihan senam energik untuk hari Senin, mungkin latihannya itu ya, untuk hari Senin kelas A1 sama hari Selasa kelas A2 sama playgroup, hari Rabu kelas B1 dan B2, hari Kamis kelas B3 dan B4, mungkin B3-nya pagi, terus nanti B4-nya setelah istirahat itu bisa. Kemudian guru PJOK dan wali kelas memantau kegiatan peserta didik. Wali kelas juga sebagai instruktur senam. Jadi itu sebelum hari Jumat kita senam, dilakukan dulu latihan per kelas. Jadi karena hari Senin itu ada upacara, jadi A1 dulu, kemudian hari Selasa kelas A2 sama playgroup, dan seterusnya. Kemudian tempat latihannya, pelatihan senam di kelas masing-masing, bisa di Selasa sekolah atau di halaman sekolah, juga boleh juga di ruang kantor. Targetnya adalah
seluruh peserta didik PAUD Cipta Mandiri kelompok Playgroup A dan B. Jumlah peserta didik adalah 92 dengan rentan usia 3-7 tahun. Sedangkan peran komunitas belajar dan rekan sejawat. Komunitas benar-benar Cikman sebagai mitra utama dalam pelaksanaan evaluasi. Atasan dan rekan sejawat yang terlibat Ibu Endah Setiawati selaku koordinator KBS Cikman, Bapak Aris Wibowo, Ibu Arum Widiati, Ibu Rumianti, Ibu Endah Murniati, Ibu Lilis, Bu Nadia, Ibu Suharsi sebagai wali kelas dan sebagai instruktur senam. Sumber daya yang dimiliki, kapasitas yang dimiliki sekolah yaitu halaman dan selasar sekolah tempat yang cukup luas untuk melakukan senam. Alat yang dimiliki LCD, tape recorder, koneksi WiFi yang lancar yang dimiliki sekolah dan handphone yang dimiliki oleh semua peserta pendidik sangat mendukung untuk melatih peserta didik senam. Komoditas sekolahnya yaitu dukungan dari guru kelas, orang tua dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi. Pemanfaatan aset, halaman sekolah, selasar sekolah digunakan untuk latihan bagi peserta yang dilakukan secara bergilir. Alat seperti LCD, tape recorder, handphone, dan WiFi dimanfaatkan untuk latihan senam. Guru memfasilitasi peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Rencana evaluasi, lini masa evaluasi, awal program. Menilai pengetahuan dasar siswa tentang senam dan kesiapan fisik mereka. Jadi di awal mungkin pas kita sedang senam itu melihat bagaimana anak-anak kelas kita itu apakah semua sudah ikut gerakannya atau malah bermain atau mungkin kita panggil ketika bermain terus kita panggil lagi dia sudah mau. Jadi kita menilai pengetahuan mereka tentang kesiapan fisik mereka. Kemudian tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam senam. Kita juga melihat, oh iya ternyata kelasku itu yang belum mau senam itu ada 2 anak, kelasku itu ada 3 anak. Kemudian untuk akhir program refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, keaktifan dan sikap peserta didik. Dan di akhir program kita refleksi. Setelah kita kasih latihan senam dengan lebih spesial ya per kelas gitu, terus kemudian kita jadi ketika hari Jumat itu ada peningkatan. Mungkin sambil kita juga motivasi anak, kalau senam itu butuh konsentrasi. Jadi ketika kamu bermain di sana, gurunya juga konsentrasinya akan hilang. Kita kasih tahu ke anak bahwa dengan mengikuti dengan kompak senam bersama-sama, maka konsentrasinya akan lebih baik lagi. Kita sampaikan ke anak. Kemudian, oh ternyata setelah kita latih 1 atau 2 minggu, anak-anak yang tadinya ada 3 yang tidak ikut senam menjadi ada 2. Berarti itu sudah suatu kemajuan bagi anak, kebaikan bagi kita. Kemudian komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Sedangkan sumber datanya yaitu peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah latihan senam, guru melalui pengamatan selama latihan senam dan sesi diskusi. Diskusi dengan anak ya. Tadi kenapa kamu nggak mau senam? Kita itu refleksi. Nanti kita tahu alasannya anak, kemudian kita betulkan, kita kasih tahu kayak gini. Sedangkan teknik pengambilan data, observasi langsung selama latihan senam, kemudian refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Kalau kamu nggak ikut senam, itu loh kamu nanti kayak gini gitu. Konsentrasinya gurunya jadi mikirin kamu, nggak jadi ikutan gerak seperti itu. Saya juga sering ke anak saya gitu. Kalau kamu mainin di sana, usia nggak bisa melihat loh. Usia kan harus ikut senam, masa harus melihat kamu. Saya seperti itu. Kemudian kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangan pertama, ada beberapa peserta didik kurang tertarik dengan latihan senam sehingga mereka cenderung mainan sendiri saat latihan senam. Solusinya membuat kesepakatan bersama sebelum pelaksanaan latihan senam. Nah ini nanti bisa kita tambahin ya, bisa
diskusi kita nanti bisa kita tambahkan. Mungkin teman-teman punya solusi yang lain dari tantangan seperti itu. Misalkan ada anak yang tidak mau kurang tertarik dengan latihan malah bermain. Mungkin teman-teman satu punya solusinya buat teman-teman yang lain. Yang kedua adalah ada beberapa pendidik yang belum menguasai gerakan senam yang diajarkan kepada peserta didik. Sehingga ketika latihan bersama anak merasa canggung. Itu juga saya rasakan sendiri ketika ada teman yang sudah bisa, saya belum bisa gitu, pendidik lain senam ini saya belum bisa, nah itu akan merasa canggung. Jadi gerakan itu piye toh kok bisa kayak gitu. Nah alangkah baiknya solusinya semua pendidik bersama-sama meningkatkan kompetensinya dengan berlatih bersama-sama dengan rekan sejawat. Jadi kalau misalkan mungkin pas longgar gitu ya, yang dapat misalkan Indah dapat dari mana gitu, bisa kita ajarkan ke gurunya dulu. Nanti kalau gurunya udah apal kok susah aku, jadi apal gitu, nanti kan bisa ditampilkan. Kan enak ketika guru sudah hafal terus mengajari ke anak sudah hafal, jadi kayak pede gitu, lebih percaya diri. Kemudian tantangan ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya, mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Nah, ternyata refleksi kepada siswa itu berguna sekali ya. Jadi dengan refleksi itu akan melatih anak-anak untuk mengungkapkan pendapat, untuk untuk tahu, oh ternyata kebutuhan anak ini seperti ini, kebutuhan si A ini berbeda dengan kebutuhan B. Nah, karena keterbatasan waktu, sehingga kita kadang-kadang kurang memperhatikan refleksi. Dari refleksinya mungkin kita tulis, oh kemarin ternyata refleksinya seperti ini, terus kita kasih solusi seperti ini. Kita lihat besoknya anak itu, oh ternyata dia sudah berubah, sudah ada kemajuan. Penutup dan rencana tindak lanjut. Pembelajaran berbasis proyek menggunakan latihan senam diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kebugaran, dan antusias peserta didik untuk melaksanakan senam. Pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Rencana tindak lanjut. Peserta rencana tindak lanjut, presentasi rencana tindak lanjut kepada komunitas sekolah bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran yang membangun dari penyelenggaraan pendidikan yang nyaman dan menyenangkan serta berpusat pada anak. Implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak. Dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Catatan, rancangan ini bertujuan untuk menceritakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui latihan senam. Diharapkan melalui proyek ini, peserta didik antusias dalam melaksanakan senam setiap hari Jumat sehingga badan menjadi sehat. Terima kasih. Ya. Lanjut mawon nggih. Acara selanjutnya yaitu bisa dibuka diskusi nggih, bukan tanya jawab. Kalau tanya saya sudah nggak bisa menjawab. Diskusi dari mungkin ada ide atau apa dari teman-teman, monggo dipersilakan. Monggo, siapa yang mau? Monggo Pak. Terima kasih. Pancing sih, rata pancing mungkin orang ngomong. Kadang setiap forum itu kita akan tanyakan angel ya. Jadi artakon apa sok bingung. Soalnya pas mengikuti kegiatan ini kan pikirannya ke sana-sana ya. Nah, saat ini Mbak Nadia di tanggungan, mungkin yang lain juga punya, tapi pikirannya kesana kurang konsentrasi karena memang situasinya demikian. Terima kasih juga materi yang telah disampaikan dan ini merupakan pengalaman baru untuk kita semua, menyamakan persepsi dipadukan dengan kegiatan yang tugas pokok rutin untuk melaksanakan pembelajaran, namun ini ada materi baru kaitannya dengan senam. Ini merupakan kegiatan awal sebelum pembelajaran apa begitu Mbak? Setiap Jumat Pak. Oh setiap Jumat. Alhamdulillah. Semoga ini segera ditindaklanjuti dan ini memang perintahnya juga harus demikian. Iya. Sudah koordinasi dengan dinas ya. Sudah koordinasi fasilitator.
Oke, dan mestinya sebelum melakukan kegiatan ini kan sudah ada diskusi atau mungkin kesimpulan di antara kita teman, sehingga sebaiknya ada lampiran jadwalnya, lampiran jadwal setiap Jumat jam berapa, jangan sampai menyita pembelajaran kita, kemudian materinya apa, sehingga kesimpulannya itu perlu dilampiri jadwal. Jadwal tiap Jumat itu termasuk nanti yang memandu siapa. Kalau latihannya itu kan bergilir Pak. Iya. Kelas A1 misalkan hari Senin, terus A2 sama Playground misalkan hari Selasa. Jadi bergilir. Kalau pelaksanaannya itu hari Jumat, pelaksanaannya benar-benar senamnya. Oh betul. Terus narasumbernya? Wali kelas masing-masing. Oh, sudah mampu, sudah bisa? Ya sudah banyak. Bagian. Ya, atau senamnya memang yang sama apa? Sama. Oh sama, sehingga sudah mampu ya. Senamnya. Oh, teman-teman sudah mampu ya. Ya, tapi kalau nggak mampu Pak Pantu. Pak Ali nanti bisa membimbing teman-teman ya Pak ya. Latihan berarti tidak ada penentuan dari materi ini, senamnya khusus ini itu tidak ada. Tidak ada, jadi tergantung dari TK-nya. Kalau kita misalkan senam telolet, kalau guru kita senam bisa, Ya, senam oke. pemandu. Nah, hanya saja kita secara tertulis dokumennya dan program belum ada ya Mbak? Belum ada. Belum dituang ya? Oh ya rencana, makanya ke depan kita rumuskan sehingga ada dokumen sebagai acuan atau panduan untuk kinerja kita. Kemudian yang kedua, memang untuk menarik perhatian siswa waktu senam itu memang sulit ya. Jadi tidak semua anak ikut konsentrasi seperti yang tertera di situ, memang banyak anak yang bermain. Jadi wong 10 ngurusi wong 90 ya ternyata yo angel sing karep dhewe dan sebagainya. Kita perlu menemukan solusi piye supaya anak-anak itu ikut semangat senam semua, antusias. Nek lomba ngono kadang anak-anak kan diperintahkan untuk tangannya kok merah-merah, rapea itu gerakannya sama, itu contoh kecil saja, sehingga kita perlu menemukan piye daya tarik bocah supaya ngemelu kabeh. Itu kan sulit ya, belum kita temukan ya Mbak. Praktek harian itu loh, kan banyak anak-anak yang kesana kemari sehingga kita tidak konsen. Apa ada petugas khusus yang ngurusi cadulan duri. Piye apa golekne hansip. Itu moga mangke dipikirkan bagaimana caranya supaya ya jenenge bocah akeh. Dan ngurusi anak dhewe cak loro cak siji keker. Itu tadi yang macam-macam itu. Ya kita berusaha untuk menemukan cara supaya anak-anak lebih giat mengikuti senam energi nyaman anak PAUD. Jadi khusus PAUD ya. Istilah senyap menurut Menurut yang Mbak, nah kan nama ganti yang salah. Iya. Apa rame gitu juga boleh. Terus apa? Iya. Sehingga untuk kegiatan ini jane ngono senampi rutin ora murid tok gurune jane kan lebih positif. Alhamdulillah. Iya. Itu yang kaitannya dengan fisik ya. Sing rokanine ngajine selali kadang lali. Lah itu kan harus imbang antara fisik dan psikis. Itu dua hal yang perlu kami selesaikan. Sumi, semoga ini nanti merupakan tantangan kita juga untuk solusi. Dan yang lain tetap mendukung ya kegiatan ini. Alhamdulillah, ngarep matur ya alhamdulillah. Terima kasih. Monggo, ajengan. Ya solusinya maksudnya jenengan. Ini nggih, mungkin saya menanggapi yang anak yang tidak mau ikut senam itu tantangan yang pertama. Itu ada beberapa kendala kita, mungkin ada beberapa peserta didik yang kurang tertarik dengan senam sehingga mereka malah asik mainan sendiri. Mungkin kalau solusi dari saya,
karena mungkin mereka kalau melihat ke depan itu kadang instrukturnya tidak kelihatan. Contohnya kalau saya kan tubuhnya tingginya ke bawah gitu kan, jadi yang belakang tidak kelihatan. Mungkin solusinya kita kan punya proyektor, ya. Kita punya proyektor, kita punya LCD, mungkin itu bisa dimanfaatkan. Jadi anak-anak bisa lebih terlihat gerakannya bisa lebih terlihat dengan menggunakan proyektor, sehingga mereka bisa lebih tertarik gitu. Intinya sesekali bisa kita menggunakan proyektor dan LCD. Menurut saya seperti itu, supaya menarik anak supaya mau senam. Itu saja, Miss Rumi. Terima kasih Uslilis, bagus sekali yang disampaikan Uslilis tadi ya. Kadang-kadang mungkin ya, tapi kita ya kita memakai proyektor. Nah, berarti kan kita harus menyiapkan benar-benar senam apa yang akan kita tampilkan gitu. Kalau telolet berarti kita juga menyiapkan yang ada gambar anak-anak senam telolet gitu. Ya kan kadang-kadang kita hanya musiknya aja. Nah, kita juga harus mempersiapkan itu. Oke, mungkin ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Monggo. Terima kasih ya, menyambung dari Bapak Samino juga dari Usai tadi. Mungkin banyak kaitannya begitu. Dari tantangan 3 ini, tadi tantangan 1 sudah memang hampir ada solusi gitu. Ada tantangan 2, mungkin dari kita sendiri dari guru, memang kadang kita itu belum menguasai senamnya. Padahal untuk anak usia PAUD itu kan lebih kepada keteladanan. Jadi ketika kita ayo Dik senam, tapi kita sendiri kadang sok lali begitu, itu mungkin satu catatan juga. Terus mungkin tadi yang diatur Bapak terus ya, jadi memang kita buat jadwal. Jadi memang ketika itu hari Jumat itu kita senam, berarti memang harus ada guru yang piket. Nah, jadi ini nanti juga akan nyambung dengan misalnya usus tadi pakai LCD itu kolo-kolo begitu mungkin bisa. Jadi mungkin ini satu rentetan ya. Dari ketiga tantangan ini semua adalah satu keterkaitan satu sama lain. Jadi ada perbaikan dari sisi anak didik kita, kemudian dari kita sendiri sebagai guru ya, kemudian juga dari pengaturan waktu. Karena memang kalau untuk anak TK itu senam itu satu kebutuhan tapi belum begitu mengena begitu ya, dan itu PR buat kita bersama ya. Mungkin itu harapan saya yang saya sampaikan, harapan saya nanti RTL yang disampaikan Bu Rumi supaya itu benar-benar bisa dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan teman-teman, karena bagaimanapun program itu tidak bisa jalan sendiri gitu ya. Dan terima kasih, mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah disampaikan oleh Endang ya tadi tentang latihan bagi guru-guru ya. Nanti insya Allah bisa diagendakan ya teman-teman ya. Jadi misalkan untuk Jumat depan telolet sama apa gitu yang sudah kita hafal, terus kemudian untuk berikutnya seperti itu, dan nanti akan bertambah lagi gitu. Kemudian untuk tadi juga bisa. Tadi saya kalau misalkan jadi ingat, kalau Uslilis kan katanya kurang tinggi ya Uslilis ya misalkan ya. Nanti yang di tengah-tengah itu bisa ada usia yang lain gitu. Jadi menghadapnya ke sana, menghadap ke yang kelas B gitu biasanya. Jadi petugasnya misalkan di 2, di depan 2, di belakang 2 gitu. Dengan begitu kan anak-anak mungkin tidak akan kelihatan gitu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Bu Endah atau Bu Arom? Betul? Pak Arif? Betul? Bu Nadia? Betul? Percekam ya? Ya, alhamdulillah berarti sudah ada solusi ya dari teman-teman tadi, sehingga nanti bisa kita aplikasikan rencana tindak lanjut ini untuk sekolah kita demi peserta didik kita semuanya. Oke. Saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya yang telah hadir di sini.
Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.